Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang pentingnya orang ibadah memakai ilmu. Karena banyak yang terjadi sekarang, orang menjadi ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Fasun fil ibadah bi ghairi ilm. Nukila anil Ghazali, dinukil daripada kitab Imam Al-Ghazali wa ghairihi, ijma'ul muslimin, dan kesepakatan orang muslim, ala annahu, karena sesungguhnya la yazuzu, tidak boleh, ya hadin, bagi seseorang, al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya dan bersepakat dengan ulama yang lain bahwa hukumnya tidak boleh seseorang dia melakukan ibadah tanpa mengetahui hukumnya dalam bab ibadah tersebut. Pembahasan kitab Fathul Alam juz 4 halaman 142. Di dalam Jubat juga dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam kitab Sifatus Jubat diterangkan juga siapa orang yang beribadah walaupun ibadahnya 1000 rakaat bighairi ilm, tanpa memakai ilm, maka mardudatun la tuqbalu, pasti ibadahnya tidak akan diterima. Jadi ibadah itu jangan dihitung dari berapa rakaatnya, tapi dari seberapa dia mengetahui tentang hal ibadah tersebut. Jangan sampai kita membeli bahasanya sesuatu tanpa tahu dalamnya dulu itu isinya apa. Begitu juga dengan ibadah. Jangan sampai kita melakukan ibadah sebelum tahu bagaimana hukumnya. Dikatakan oleh qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi fi sukina wa la yastari man lam yatafaqqah. Sampai Sayyidina Umar berkata, janganlah kau berjualan di pasar-pasar kami, dan janganlah kalian membeli malam yatafaqqah, sebelum kalian mengetahui ilmu tentang jual beli. Kenapa? Fa inna malam yatafaqqah, karena sungguhnya orang yang tidak mempunyai ilmu tentang dia berdagang atau membeli, maka apa? Akal riba. Dia pasti akan memakan riba. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak mengetahui. Makanya kalau kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, itu harus dengan ilmu. Ad-dunya bil ilm wal akhirah bil ilm. Itu pasti. Al ilmu ya harus suka wal malu harus suka. Ilmu itu jaga ente dan jaga kita, dan harta harus kita jaga. Jadi kalau kita ke pasar kemanapun dengan tidak memakai ilmu, maka tidak akan benar. Intinya seperti itu. Qala Umar bin Abdul Aziz, dan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man amila, barang siapa yang melakukan ala ghairi ilmin, barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa mempunyai ilmu, kana yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu, maka pasti lebih banyak salahnya, rusaknya daripada benarnya. Sudah jaminan orang kalau seandainya ibadah tanpa ilmu, kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, pasti amalnya itu banyak yang salahnya daripada yang benarnya. Jadi jangan sampai kerja tapi nggak digaji gitu loh. Walaupun kita berusaha ikhlas, tapi bagaimana kita akan mendapatkan derajat ikhlas sedangkan kita tidak mengetahui tentang ibadah tersebut dalam hukum-hukumnya. Law anna rajulan abadallahu subhanahu wa ta'ala ibadatul malaikati samawati bighairi ilm. Seandainya ada seorang laki-laki dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadatul malaikati samawat, seperti ibadahnya malaikat-malaikat yang ada di langit, bighairi ilm, tapi dia tidak mengetahui ilmunya, kana minal khasirin, maka dia pasti akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu di kitab Minhajus Shawi halaman 81. Jadi percuma orang ibadah lama-lama juga percuma.
Kalau tanpa ilmu percuma, pasti dia akan jadi orang-orang yang rugi. Begitu juga kita hidup dalam dunia, bighairim khasirin. Al ilmu bilal amal junun. Ilmu tanpa dengan amal dianggapnya gila. Makanya kan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malu mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Itu kan dijelaskan itu. Ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dikumpulkan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Naudzubillah. Naudzubillah. Nabiyunal amiru nahi fala ahadu. Jadi kalau nabi itu sebelum memerintahkan beliau melakukan dulu, sebelum beliau melarang beliau meninggalkan dulu. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Jadi orang kalau beramal tanpa ilmu ya dianggapnya junun, gila gitu, orang gila. Makanya kan termasuk daripada akhlakul murid, akhlakut talabah itu ketika dia sudah mondok itu mengamalkan ilmunya. Min adabil murid yu'allim wa yu'ammil. Dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Walau bisyai minasy, walaupun sedikit demi sedikit. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan amal dia beribadah, bermuamalah tanpa pakai ilmu la yakun, maka tidak akan jadi apa-apa. Salatnya tidak akan dianggap. Sudah kita walaupun tahu ilmunya belum tentu diterima salatnya, apalagi nggak tahu ilmunya. Naudzubillahi min dzalik. Ada cerita anna rajulin min ahlil maghrib. Jadi ada seorang laki-laki dari orang Maghrib. Annahu kana kasirul ijtihad. Ini orang banyak ijtihadnya. Wah, kalau diibaratkan udah puasa terus, salatnya terus. Ijtihad fil ibadah. Wa nausara atanan, akan tetapi dia membeli salah satu betina daripada keledai. Walam yastamilha fi syai', akan tetapi si keledai tadi tidak dipakai untuk dia bekerja atau bawa barang, tidak. Akhirnya ditanya, fa asalul insan, maka seorang tadi, orang yang ijtihad benar-benar ibadahnya sering, yang mempunyai keledai tidak dipakai, ditanya oleh orang-orang, kenapa ente beli keledai tapi tidak dipakai? Apa sebabnya? Faqala, maka berkata si orang tadi yang ijtihad ibadahnya banyak, itu menjawab setelah ditanya kenapa itu nggak dipakai untuk membawa barang. Ma'umsikuha illa liuhsina biha farjiha, maka aku tidak memakainya, tidak memperlakukannya itu keledai terkecuali untuk saya setubuhi. Nah, inilah kebodohan yang ditanam. Walaupun dia ibadah ijtihad selama 1000 tahun, karena dia tidak mengetahui hukumnya berhubungan dengan binatang itu haram, sangat haram. Akhirnya apa? Dia ibadah beberapa rakaat, sholat, puasa, ijtihad yang lain, pokoknya ibadah, tapi nggak pakai ilmu, nggak tahu ilmunya. Akhirnya dia menggauli binatang karena dia tidak mengetahui ilmunya. Maka setelah itu bahkan la ya'lamu tahrimal ityanil bahaim, dan dia tidak mengetahui bahwa hukumnya itu menggauli atau memperkosa ataupun menzinai binatang itu hukumnya haram. Falamma arafau bi tahrimihi, tatkala seorang yang berijtihad dari ibadah tanpa ilmu mengetahui bahwa salatnya dia tidak berguna, ijtihadnya dia tidak berguna karena dia tidak memakai ilmu, yaitu dia menyetubuhi binatang. Falamma arafau bi tahrimihi, dia tahu dengan keharaman yang menyetubuhi binatang, baka-bakaan sadidan. Akhirnya dia menangis dengan tangisan yang begitu histeris. Karena apa? Ibarat dia sakit hati ya mungkin. Dia beribadah, berijtihad tapi nggak tahu ilmunya, ya begitu. Layakun, tidak akan menjadi apa-apa. Ada lagi satu cerita. Karena kebodohan ini rusak benar. Bodoh itu memang rusak. Ada lagi yang lebih rusak. Udah bodoh nggak mau belajar, itu lebih rusak lagi. Karena badum layam sura'sahu indal wudu. Ada sebagian orang yang ketika wudu dia tidak mengusap kepalanya. Muddah sitina sanah, selama 60 tahun. Ini dalam cerita loh ya. Kenapa dia tidak mengusap kepalanya atau tidak mengusap rambutnya ketika wudu? Yadunnu anna dzalika sunnatun. Dia menyangka si orang yang wudu ini selama 60 tahun menyangka bahwa dia mengusap rambut itu tidak sunnah. Faqilahu, maka dikatakan kepadanya, aidatus shalah litilkal muddah. Maka karena dia berwudu tidak mengusap rambutnya, kata si ulama, aidis shalah litilkal muddah,
maka 60 tahun sholatnya dia tadi tidak sah, akhirnya suruh diulangi. Nah begitulah. Jadi waktu yang banyak tidak akan memperbaiki ibadah seseorang yang tidak mengetahui tentang ilmu ibadahnya tersebut. Sampai 60 tahun pun harus diulangi sholatnya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirahmati Allah dan diberi hidayah taufik untuk mencari ilmu. Walaupun kita bukan ahli ibadah, ibadahnya tidak rajin, kalau mengetahui ilmunya lebih abdol orang yang fasik tapi mengetahui ilmu daripada orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Terakhir, ada seorang laki-laki dakhala rajulul qaryatan wa yadunnu annahu ahlaman ulama ya'muruhu ay yughsila mayyit. Jadi ada seorang laki-laki masuk kepada satu kampung, ya, yadunnu ahluha annahu minal ulama, dan menyangka si orang yang datang ke satu kampung ini penduduknya semuanya ulama ataupun orang-orang yang mengerti agama. Fa'amuru ay yughsilal mayyit, maka diperintahkanlah orang yang di kampung tersebut oleh yang datang tadi untuk membersihkan mayitnya atau memandikan. Wa kana la ya'rifu kaifa tughsil mayit, padahal yang disangka kampung yang didatangi dia itu ahli ulama ataupun orang yang ngerti agama, dia tidak mengetahui tentang cara memandikan mayit. Setelah itu apa? Falamma ghasalat saqatal mayit, dan tatkala memandikannya seorang tadi, kemudian saqatal mayitnya jatuh. Wadal majrul ma, kemudian setelah mayitnya jatuh pasti tahu tuh. Akhirnya apa? Si mayit ini langsung dicelumkan. Wadal majrul ma. Kalau secara ini mah secara bahasa mah secara gamblangnya tuh dicemplungin ke tempat air, ya. Kalau kita kan disiram pakai gayung dan sebagainya. Ini enggak, langsung dicemplungin. Kayak kita nyuci baju dalam ember gitu, dimasukin langsung. Wanas yang turun fil harij, dan manusia tuh melihat dari luar, kok ini begini, kenapa ini gitu kan bahasanya. Walamma fatahul bab qala lahum khaifan, dan tatkala dibuka pintunya, karena sudah kelihatan bahwa si mayit itu dimandikannya dengan cara dimasukkan ke dalam tempat air, bukan disiramin, gitu kan. Masuklah orang-orang ke. Akhirnya si orang yang memandikan tadi, yang disangka orang yang datang tadi di kampung tersebut adalah orang yang ngerti agama, ketakutan kan. Akhirnya setelah itu apa dia menjawab, mayyitukum hada waliyun min awliyaillah akhadhul malaikah ila sama. Subhanallah, saking bodohnya akhirnya karena dia bohong, karena dia takut bahwa mandikan mayitnya salah, dia mengatakan, menjawab kepada orang yang menyuruh memandikannya apa? Mayyitukum hada wali, mayit ente ini benar wali, min awliyaillah, daripada wali-walinya Allah, akhadhul malaikah. Jadi ketika dimandikan si mayit diambil oleh malaikat ila sama, ke langit. Mana hadza. Nah, ini adalah salah satu kebodohan. Jadi kebohong itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Ini orang ini disangka oleh orang yang datang bahwa dia ahli ilmu. Jangan sampai kita disangka pakaian kita seperti ahli ilmu padahal bodoh. Seperti yang terjadi di sini. Orang datang ke salah satu kampung, dia menyangka bahwa pakaiannya mungkin pada bagus, kelihatannya ahli ibadah, padahal pada bodoh. Disuruh mandikan mayit, akhirnya tidak bisa, mayitnya jatuh. Setelah jatuh kemudian memandikannya tidak benar, intinya sampai terjatuh si mayit. Karena ketakutan ditanya, kenapa ini mayit memandikannya seperti ini? Akhirnya saking takutnya dia menjawab, karena bodoh nggak bisa mandiin, dia bilang apa? Mayit ente, mayit antum adalah mayit dari salah satu wali-walinya Allah, diangkat ke langit. Orang mayit jatuh dianggap, si mayit dianggap ke langit. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada ilmu, mau menuntut ilmu agar ibadah kita menjadi ibadah yang benar dan dibenarkan, dan menjadi orang-orang ahli ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.